warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misbodin Rizal Ansori sebagai anggota kelompok 6 beserta anggota-anggota saya. Nama saya Yolanda Putri Aryani. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sanidi Mira Putri. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Inaku. Nama saya Adinda Salsabila Iroki. Perkenalkan, nama saya Tasya Latifah. Perkenalkan, nama saya Azhara Fitria. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu menjelaskan tentang kanal atau gate yang ada di membran sel. Membran sel adalah suatu plasma atau membran yang berperan sebagai proteksi sel-sel yang kita miliki. Ia juga menjaga sel-sel untuk tetap berada di lingkungan yang semestinya. Ia juga untuk transport nutrisi, interaksi antar sel, dan membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleus plasma. Terbentuk dari dua jenis senyawa, yaitu lipid dan protein. Fungsi utama membran sel antara lain difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Difusi adalah peristiwa mengalirnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang konsentrasinya tinggi ke bagian yang konsentrasinya rendah. Seperti gambar di sini, difusi dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Kita mengerucut kepada difusi terfasilitasi karena kita akan membahas tentang kanal. Jadi, difusi terfasilitasi adalah perpindahan suatu zat yang tidak memerlukan energi atau ATP berlangsung dengan bantuan berbagai protein yang terdapat di membran plasma. Atau protein yang kita gunakan ini adalah carrier protein atau protein pembawa, juga protein kanal atau channel protein. Sehingga dengan protein tersebut, molekul-molekul yang ditransportkan itu nggak secara langsung berinteraksi dengan komponen-komponen membran yang bersifat hidrofobik atau nonpolar. Selanjutnya, kami akan membahas dua kanal yang ada di difusi terfasilitasi, yaitu mechanical gate dan ligand gate. Yang pertama adalah mechanical gate. Mechanical gate adalah saluran ion yang sensitif terhadap deformasi membran. Mechanical gate akan bekerja jika diberi energi mekanik atau pukulan dari luar. Untuk proses mechanical gate, energi mekanik di sini berupa suatu tekanan atau pukulan. Lalu terjadi mechanical stimulus dengan masuknya Na+ ke dalam sel. Dibantu kanal mechanical gate, Na+ akan menstimulus reseptor nyeri lalu diteruskan ke sistem saraf dan mengirimkan sinyal rasa sakit. Ini adalah gambar proses terjadinya mechanical gate. Pada mechanical gate, sebelumnya itu tertutup. Ketika ada suatu tekanan atau suatu pukulan, mechanical gate akan terbuka dan Na+ akan masuk ke dalam sel. Nah, setelah masuk ke dalam sel, Na+ dengan dibantu dengan mechanical gate akan menstimulus reseptor dan meneruskannya ke sistem saraf dan mengirimkan sinyal rasa sakit. Fungsi dari mechanical gate itu yang pertama, saluran-saluran terbuka dan tertutupnya sebagai respon terhadap getaran atau tekanan mekanis, seperti gelombang suara atau tekanan peraba yang terdapat dalam reseptor sensoris di kulit dan telinga, dan juga lain-lain. Yang kedua, yaitu mempertahankan dan membentuk potensial membran istirahat dan potensial aksi. Yang ketiga, yaitu menstabilkan sinyal listrika lainnya dengan membuka dan menutup saluran untuk mengalirkan ion melintasi membran sel. Saluran ion mengatur volume sel dan memainkan peran penting dalam mengatur rangsangan saraf. Nah, selanjutnya ada kelainan dari mechanical gate. Kelainan yang bisa terjadi apa sih? Contohnya itu, ketika seseorang menyalahgunakan konsumsi narkotika. Narkotika ini akan memberi efek menahan atau menghilangkan rasa sakit. Maka terjadi gangguan cara kerja respon reseptor nyeri. Akibatnya, seorang terbiasa tidak merasakan rasa sakit. Ketika dihadapkan dengan suatu rangsangan yang sangat ringan sekalipun, akan terasa sangat menyakitkan.
Selanjutnya ada penyakit congenital insensitivity to pain with anhidrosis atau yang biasa disebut dengan penyakit CIPA. Penyakit itu juga dikenal dengan istilah hereditary sensory neuropathy atau yang disingkat dengan HSN. Adalah penyakit gangguan dan kemunduran sistem saraf yang membuat penderitanya kehilangan rasa atau sensasi dari luar. CIPA menyebabkan seseorang kehilangan fungsi saraf sensori dan respon kontrol terhadap rasa sakit. Akibatnya, ia tidak bisa merespon dengan cepat ketika tubuhnya terkena rangsangan dari luar. Kondisi abnormal yang menunjukkan mutasi genetik penyakit CIPA itu disebut gen NTRK1 dan terletak di kromosom 1. Ligand gate ion channels adalah protein membran integral yang mengandung pori, di mana pori tersebut memungkinkan aliran ion terpilih yang diatur melintasi membran plasma. Aliran ion ini berperan dalam transmisi sinyal secara cepat pada sinaps di antara dua sel yang tereksitasi. Aktivasi saluran ion ini secara tidak langsung apabila reseptor ligand dan saluran ion adalah dua protein yang berbeda. Flux ion tidak membutuhkan ATP atau energi atau lebih dikenal bersifat pasif dan didorong oleh gradien elektrokimia untuk ion permean. Saluran dibuka atau diberi gerbang oleh pengikatan dan pemicu neurotransmitter ke situs ortosterik yang memicu perubahan konformasi yang menghasilkan keadaan konduksi. Proses ligand gate ini dipicu oleh neurotransmitter yaitu asetilkolin yang menduduki tombol ligand gate sehingga gate terbuka. Natrium atau sodium tanpa bantuan ATP ini masuk ke dalam sel sebab natrium dalam sel lebih rendah memicu neuromuscular junction atau lebih dikenal dengan sel otot yang berefek action potensial sehingga otot berkontraksi. Fungsi dari ligand gate sebagai reseptor dan transduksi sebagai bagian dari molekul protein yang sama. Interaksi dari sinyal kimia dengan reseptor menyebabkan pembukaan atau penutupan dari pori-pori kanal ion di bagian yang lain dari molekul yang sama. Saat Na+ masuk, maka menghasilkan neuromuscular junction yang berefek pada action potensial. Hasil dari ion flux mengubah potensial aksial membran dari sel target. Pada kasus yang sama, dapat juga menyebabkan masuknya ion-ion Ca2+ yang bertindak sebagai signal second messenger di antara sel. Kelainan ligand gate. Kelainan ligand yaitu salah satunya adalah di mana otot seseorang berkontraksi tanpa terkendali yang menyebabkan bagian tubuh terpuntir tanpa sadar sehingga menghasilkan gerakan berulang atau postur abnormal. Salah satu penyakitnya yaitu Parkinson. Parkinson merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem saraf. Hal ini menyebabkan terjadinya degenerasi sel saraf secara di bagian otak tengah. Padahal fungsi utama dari bagian ini adalah untuk mengatur pergerakan tubuh atau sistem motoriknya. Gejala yang timbul dari penderita ini adalah terjadinya tremor atau gemetar. Meskipun pada tahap awalnya, penderita yang mengidap penyakit Parkinson ini tidak menunjukkan gejala yang tampak. Biasanya penderita akan merasa lemah pada tubuhnya, bahkan sampai ada yang kaku pada beberapa bagian tubuhnya. Ia juga akan mengalami gemetar yang halus namun terus-menerus pada satu organ. Biasanya terjadi saat ia sedang beristirahat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.